Jangan nggak boleh gitu lah kalau salah. Yang pertama lagi. Udah salah kenceng lagi loh. Iya, aduh gimana sih? Lagi yang Udah salah kenceng lagi loh. siapa sih itu tadi? Siapa sih itu tadi? Sudah bisa kita mulai? Jangan ditrakin, salah tuh masih tahu. Asep udah salah kenceng lagi. Oke, sudah semua? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang rekan-rekan jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu. Jadi hari ini KPK kembali menerima audiensi dari Kementerian Sosial, yaitu tepatnya Ibu Menteri Sosial, Bu Sri Risma hari ini. Jadi jika teman-teman ingat, ini bukan pertemuan yang pertama tentu saja. Sebelumnya Bu Menteri juga sempat mengunjungi KPK dan kita berkoordinasi. Dan hari ini Bu Menteri menyampaikan perkembangan terkait dengan pengkinian data penerima bantuan sosial atau bansos yang menjadi rekomendasi KPK berdasarkan hasil kajian KPK. Beliau diterima oleh dua wakil ketua KPK tadi, yaitu Pak Alexander Marwata dan juga Ibu Lili Pintauli, beserta jajaran pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Baik, kesempatan pertama saya persilakan Bu Risma untuk menyampaikan mungkin bagaimana perkembangan terkait dengan pengkinian data bansos yang tadi disampaikan. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Alex dan Ibu dan rekan-rekan media. Jadi kami melaporkan karena memang untuk data itu sudah masuk di dalam Stranas KPK yang harus kita tindak lanjuti. Juga ada temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Kemudian setelah saya menjadi menteri, saya berkonsentrasi untuk bagaimana perbaikan data bisa sesegera mungkin, karena ini menyangkut kepada keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial. Dan alhamdulillah sesuai janji saya April saat itu kami bisa menyelesaikan untuk perbaikan datanya, dan hasilnya adalah seperti sudah saya sampaikan 21.156 atau 58 data itu ganda dan kemudian kami tidurkan. Sehingga kemudian karena ada 21 juta yang kita tidurkan, kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa kita tampung dan kita berikan bantuan. Dari hasil dari usulan daerah, kurang lebih hanya 5 juta yang diusulkan yang rekapannya dari kami. Namun ada beberapa daerah, yaitu diantaranya ada yang Papua, kemudian NTT, dan ada beberapa daerah, ada 6 daerah. Itu yang kita tidak bisa letterlek sekali dengan data kependudukan. Karena tadi kondisi situasional yang secara aksesibilitas masih sulit dan sebagainya. Karena itu kita secara terus-menerus termasuk ada data dari misalkan suku-suku yang ada di dalam hutan, kita akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Stranas dari KPK, yaitu padan dengan data kependudukan. Nah, itu yang kita lakukan tadi. Saya melaporkan progresnya dan bagaimana kemudian juga bagaimana pelaksanaan di Kementerian Sosial seperti apa yang sudah saya kerjakan. Begitu kira-kira. Terima kasih Bu Menteri. Baik, sebelum saya ke Pak Alex, kami mengundang rekan-rekan yang mengikuti konferensi pers ini melalui akun media sosial KPK, silakan memberikan tanggapan atau pertanyaannya melalui fitur yang tersedia untuk kemudian nanti kami bacakan.
Berikutnya Pak Alex mungkin bisa menyampaikan apa saja masukan yang mungkin kita sampaikan tadi dalam pertemuan terkait dengan progres yang sudah disampaikan oleh Bu Mensos. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Ya, sebetulnya sudah disampaikan semua oleh Bu Risma tadi kan pada intinya terkait dengan Kementerian Sosial itu kan menyangkut data ya. Sekarang kembali sekali lagi bahwa data ini memang sangat berpengaruh besar terhadap akurasi penyaluran bantuan. Tadi Bu Risma mengatakan ada 21 juta Bu ya, dan yang data ganda ya, yang sebetulnya sudah dianggarkan. Nah, makanya ketika 21 itu kemudian dinonaktifkan, kan berarti kan ada anggaran untuk 21 juta yang belum digunakan, makanya kemudian Bu Risma meminta updating dari daerah. Dan KPK selalu mendorong ya agar data masyarakat yang kurang mampu miskin itu ditunggalkan. Jadi jangan ada data lain selain DTKS itu yang menjadi acuan ketika dalam penyaluran bentuk-bentuk bantuan sosial ya. Di Kementerian Sosial itu selain DTKS itu ada data PKH dan data Raskin Bu ya. Nah, itu dipegang oleh masing-masing dirjen, karena di Kementerian Sosial ada dirjen PKH dan dirjen yang menyalurkan PFM itu ya. Kita minta supaya itu disatukan, karena itu tadi, ini orangnya yang jangan-jangan orangnya sama di ketiga data itu, yang sampai bantuan itu menjadi tumpang tindih ya, dan ada ya tidak tertutup kemungkinan ketika kalau ada data ganda penerimanya juga nanti mungkin ganda ya, syukur-syukur kalau nyampe kepada yang berhak menerima, tetapi kalau datanya ganda yang satu kemudian disalahgunakan, itu kan yang menjadi potensi terjadinya kecurangan. Nah, kita akan tertibkan DTKS ini sehingga ke depan itu betul-betul datanya lebih akurat dan penyaluran bantuan sosial juga lebih akurat, dan apalagi kalau nanti sudah tersistem ya terkait dengan bantuan sifatnya yang bersifat tunai, itu langsung ditransfer sehingga sangat mengurangi terjadinya penyimpangan ya atau salah sasaran dalam penyaluran bansos. Saya kira itu teman-teman yang tadi kami diskusikan dengan Bu Risma ya, intinya bagaimana kita bisa memperbaiki data itu supaya lebih akurat lagi ke depannya dalam penyaluran bantuan sosial. Saya kira gitu Mbak Ibi. Terima kasih Pak Alex. Baik, kita buka untuk sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan pertama pada teman-teman yang hadir di ruangan ini terlebih dahulu. Ya, di belakang silakan nama, media. Ya, selamat sore Bu Risma dan Pak Alex, Mbak Ipi. Saya Mario dari Metro TV. Paling saya mau berangkat soal pencegahan atau rekomendasi KPK lah, bahwa artinya bahwa perbaikan data itu berdasarkan kajian ataupun rekomendasi kemudian dari kerjasama antara Kemensos dengan KPK tentunya. Nah, lalu bagaimana ke depan Bu Risma nih, bagaimana untuk meningkatkan kualitas misalkan terkait paket bansosnya itu sendiri. Nah, kita tahu ada namanya aplikasi Jaga Bansos. Itu banyak masyarakat berpartisipasi terkait laporan-laporan adanya baik itu penyimpangan maupun saran-saran ataupun pelanggaran lainnya. Ya, ini kan kita lihat berangkat sebelumnya ada gambaran kelam terkait kasus bansos ini juga. Bagaimana Bu Risma memformulasikan untuk lebih melakukan pengetatan, pencegahan. Jadi mungkin saya butuh gambaran bagaimana sih sebenarnya antara rekomendasi KPK terkait penunjukan langsung dalam situasi darurat itu. Ini kayaknya masih rancu, sebab
namanya bencana aja masih bisa dikaji, bencana yang kayak apa. Terus kemudian darurat itu bisa dikaji, darurat seperti apa, sehingga bisa diberlakukan penunjukan-penunjukan langsung dalam pengadaan-pengadaan. Saya rasa ini menjadi suatu celah juga yang penting bagi penjagaan, bukan begitu Pak Alex? Ya mungkin yang ini yang saya minta respon dari Bu Risma bagaimana ke depan. Semoga kementerian ini bisa menjadi kayak Surabayanya Bu Risma pegang dulu lah, lebih tertib dan lebih bagus. Terima kasih. Baik, poinnya sudah ditangkap. Terima kasih. Satu lagi penanya untuk sesi pertama ini, ya. Nama dan media. Terima kasih. Saya Yogi dari Harian Kompas, Bu Risma. Yang pertama saya mohon penjelasannya soal tadi disebutkan 21 juta data yang ditidurkan. Maksudnya ditidurkan itu seperti apa? Terus kan juga ada data ganda itu yang ditidurkan, itu boleh penjelasan seperti apa, Bu? Kemudian untuk DTKS ini kan dipadankan dengan Dukcapil ya, Bu. Apakah dari Kemensos mendapatkan akses langsung kepada Dukcapil? Karena dulu saya tanya ke Dukcapil katanya diberikan akses gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mitigasi korupsi ini selain dengan pendataan apa saja ya, Bu? Di Bansos. Terima kasih. Baik, dua penanya dulu ya. Kami persilakan Bu Risma untuk merespon dua penanya ini. Terima kasih. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kami untuk pengaduan. Saat ini kami sedang menyusun kerjasama dengan KPK untuk whistleblower-nya untuk pengaduan itu. Nah, tapi memang ada yang pengaduan berupa surat-surat. Kami sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung. Jadi selama ini kalau ada pengaduan Kejaksaan Agung, saya berkirim surat ke Kejaksaan Agung, kemudian Kejaksaan Agung mengecek. Dan ini sudah ada beberapa sanksi yang kita berikan, termasuk ada oknum-oknum yang memang sudah kena. Itu sudah kita tindak lanjuti. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan BPKP untuk kalau misalkan ini ada pengaduan saat ini. Nah, kemudian jadi hasil rekomendasi dari Kejaksaan Agung kemudian
di suratnya Kejaksaan Agung diminta untuk kami meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit investigasi. Jadi ada beberapa case yang kita lakukan seperti itu. Dan ini sudah mulai berjalan. Kemudian yang ketiga tadi kami soal darurat, kami saat ini juga sedang bekerja sama dengan LKPP untuk memformulasikan seperti itu. Jadi untuk membuat e-katalog bencana seperti apa, seperti itu. Kemudian itu yang akan kita buatkan untuk mengantisipasi supaya standarnya itu sama dan standarnya tidak berubah-berubah. Seperti ini. Itu yang saat ini kita sedang siapkan dengan LKPP. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang berikutnya soal data ditidurkan. Jadi data ini adalah data ganda. Jadi penerima yang sesungguhnya tetap menerima. Tapi data yang kedua, data yang ketiga, dan data yang seterusnya, itulah yang kita tidurkan, kita ambil. Ada aturan, jadi kalau dia menerima PKH, dia boleh menerima BPNT. Nah, ini aturannya boleh 2. Tapi kalau BPNT dia menerima 2 kali atau 3 kali dalam satu bantuan atau BST, bantuan sosial tunai, itu lebih dari 1 kali, maka itu tidak boleh. Itulah yang kita tidurkan. Jadi data-data ganda tadi, kemudian kita simpan di file, karena kita tidak tahu kalau nanti itu kapan dibangunkan. Makanya saat ini kita sekalian yang menjawab tadi, sekalian kita saat ini menyusun, membuat fakta integritas. Nanti sebetulnya tadi, tapi saya minta ada saksi dari kepolisian dan kejaksaan untuk menyaksikan kami membuat SOP untuk pembukaan data itu. Jadi tidak bisa serta-merta, kecuali kalau misalkan ada permintaan dari KPK, misalkan ada pemeriksaan atau apa, baru boleh data itu dibuka, atau dari BPKP atau Kejaksaan Agung. Jadi ada SOP yang kita buat, termasuk memasukkan data, itu ada SOP-nya, sehingga tidak semua di kami, di Kementerian Sosial, sehingga kami butuh fakta integritas, sehingga untuk menjamin bahwa data yang kita masukkan ini tepat dan sesuai dengan standar prosedurnya. Seperti itu. Seperti itu. Ya, oh iya. Jadi data yang sudah sekarang ini kita nyebutnya New DTKS itu sudah padan dengan Dukcapil. Memang ada permasalahan ada anomali data di Dukcapil, namun kita sekarang ini lagi betulkan dengan Dukcapil untuk dengan daerah, tapi bahwa data itu wajib padan dengan data kependudukan, terutama NIK-nya. Jadi yang sekarang kita keluarkan itu sudah padan dengan data NIK kependudukan. Jadi kita punya akses untuk pemadanan ini secara langsung dan real time. Itu kita bisa. Jadi contohnya misalkan data dari daerah yang diusulkan baru, itu juga kita padankan dengan data kependudukan, seperti itu. Jadi tidak tidak kemudian hanya sekedar data nama dan kemudian alamat, namun kita juga padankan itu terus-menerus dengan data kependudukan, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Risma. Pak Alex bisa menambahkan mungkin, terutama terkait tadi bagaimana mitigasi potensi korupsinya. Kalau terkait dengan mitigasi korupsi bansos, yang pertama tentu selain dengan DTKS, kriteria kemiskinan itu juga harus menjadi perhatian, karena miskin untuk penduduk Jakarta itu beda dengan miskin untuk mereka yang tinggal taruhlah misalnya di desa. Karena apa? Kalau miskin di Jakarta mungkin kebutuhannya itu bukan makan, tetapi tempat tinggal. Karena banyak orang miskin yang ya kita lihat masih tinggal di kampung-kampung yang tidak layak huni misalnya, kan nanti
Hubungannya apa? Dengan bansos yang akan disalurkan tentu saja. Kalau penduduk di desa mungkin dia punya rumah, tetapi karena kesulitan mendapat pekerjaan yang dibutuhkan misalnya bantuan makanan. Nah ini terkait kriteria dan saya kira harus ditentukan ya kriteria kemiskinan itu supaya penyalurannya lebih tepat dan ini menjadi tugas dari Kementerian Sosial yang nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah di daerah untuk menentukan kriteria kemiskinan ini. Nah, dan harus dipantau juga, jangan sampai misalnya orang-orang yang produktif itu dapat bansos terus selama bertahun-tahun, kalau tetap miskin terus, ya artinya apa? Kita ini gagal untuk mengentaskan kemiskinan. Seharusnya ini juga menjadi kriteria atau penilaian apakah pemerintah di daerah itu berhasil ya dalam terutama kepala daerahnya tentu saja ini berhasil dalam memimpin daerahnya. Salah satu kriterianya ketika angka kemiskinan itu berkurang. Nah, ya kalau selama menjabat 5 tahun kemiskinan bertambah atau stagnan, ya artinya bisa dikatakan kepala daerah itu gagal menjalankan amanat yang diberikan oleh undang-undang. Karena apa? Kan jelas bahwa tujuan kita bernegara itu salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Ya, kalau masyarakatnya nggak sejahtera kan, artinya bisa dikatakan bahwa kepala daerah itu juga gagal, gitu kan. Kemudian apalagi terkait dengan kondisi darurat. Yang namanya darurat itu tentu kegiatan itu belum dianggarkan, Mas Mario, ya. Tidak ada perencanaan dari awal, itu baru darurat. Tetapi ketika suatu kegiatan itu dianggarkan tercantum dalam APBN atau APBD, nggak bisa lagi itu dikatakan darurat. Nah, itu kan. Harus pengadaannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu. Kalau harus lewat lelang, ya lelang. Nah, gitu. Ini kalau darurat kemarin itu misalnya terjadi COVID. Nah, kita kan tidak mengantisipasi tahun 2019 itu ketika disusun anggaran itu nanti tahun 2020 Indonesia itu akan ada bencana non alam COVID. Nah, nggak ada anggarannya itu. Makanya waktu itu kan pemerintah meminta ya ada realokasi anggaran. Nah, dan karena kebutuhannya juga mendesak, semua dilakukan dengan cepat. Karena apa? Itu tadi, prinsipnya keselamatan masyarakat harus diutamakan. Makanya waktu itu kan penunjukan APD, termasuk peralatan SWAT dan lain-lainnya, semuanya dilakukan dengan PL. PL pun ada ketentuannya, nggak asal nunjuk ya. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan yang ditunjuk itu juga jelas, mereka yang bergerak di bidangnya, nah gitu. Jangan sampai pengadaan APD tapi yang ditunjuk itu perusahaan sembako, ya nggak nyambung kan, gitu kan. Artinya kalau itu yang terjadi, ya pasti nanti akan terjadi rente, ya. Perusahaan yang ditunjuk itu dia nggak akan mengerjakan sendiri, karena dia memang nggak punya kemampuan untuk menyediakan apa yang dibutuhkan. Dia akan menunjuk perusahaan B, ya. Mungkin perusahaan B karena kemampuan kecil, B menunjuk perusahaan C. Ya, masing-masing A, B, C ini kan masing-masing mengambil keuntungan. Ya padahal kan seharusnya kalau mau kan bisa langsung menunjuk C, karena pabriknya di C, kan gitu. Nggak usah lewat A, nggak usah lewat B, langsung ke C. Nah, sehingga apa? Rente itu menjadi atau jalur distribusinya menjadi pendek dan tentu saja keuntungan yang diperoleh itu juga wajar. Perusahaan yang nggak memberikan nilai tambah, yang nggak berhak juga dapat keuntungan, nggak ada perannya sama sekali di situ, kecuali hanya untuk lewat duit, kan begitu. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian ya. Meskipun darurat, ya tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah pengadaan barang dan jasa yang efisien. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Kemudian apa lagi? Saya kira itu untuk mitigasi terjadinya korupsi di penyaluran bansos. Tapi mau sedikit. Ya, kita buka satu sesi tanya jawab lagi. Dari media sosial, adakah pertanyaan yang masuk? Belum ada? Baik, kita berikan untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini. Mario, silakan. Ya, Bu, paling menambahkan aja. Sebenarnya ada nggak sih dari evaluasi dari Kementerian Sosial khususnya setelah belakangan banyak dikabarkan
bahwa paket-paket bansos itu diturunkan nilainya atau kualitasnya? Apakah kemudian ini ada evaluasi kemudian untuk bagaimana menstandarkan sampai berapa sih nilainya gitu loh? Misalkan 300.000, cocok nggak satu paket bansos itu misalkan 300.000 gitu loh. Misalkan ya kalau di medsos itu kan sering berkembang adalah mereknya Gaban atau Yamaha, kan bingung kita mie apaan ini mereknya Gaban gitu kan. Nah itu atau yang seperti apa ya sih sebenarnya, apakah ada evaluasi dari pihak kementerian untuk menstandarkan kembali agar itu tidak turun kualitasnya? Paling itu aja Bu tambahannya Bu. Terima kasih. Satu lagi penanya terakhir ya, silakan. Baik, Ira Putri Bu dari Berita 1 TV. Tadi Bu Risma menyebutkan bahwa setidaknya ada 21 juta data ganda seperti itu. Tapi kalau kita lihat pada bulan Januari yang lalu, yakni dari Deputi Pencegahan KPK, Pak Pahala Nenggolan sempat bilang kalau misalnya ada 16 juta yang sudah terdaftar di DTKS, namun ini tidak memiliki NIK ternyata. Lalu seperti apa Bu update datanya pada saat ini, dan kemudian apakah nantinya mereka yang tidak terdaftar di NIK-nya ini langsung dipotong datanya ataupun langsung dihapuskan atau seperti apa Bu Risma? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi yang sekarang itu kita berikan bantuan itu dalam bentuk tunai. Jadi tidak ada kami memberikan bantuan dalam bentuk barang. Saat ini semua bansos itu bentuknya tunai. Ada 3 bansos yang PKH, BPNT, kemudian BST itu dalam bentuk tunai. BST itu akan berakhir April ini. Jadi semua itu dalam bentuk tunai, tidak ada dalam bentuk barang. Nah, memang ke depan harusnya seperti itu, jadi ada standar-standar yang kita siapkan. Karena itu kenapa kemudian kita sedang diskusi terus dengan LKPP. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang tadi 16 juta dengan data NIK, itu saat ini sudah data yang baru, saat ini sudah semua padan dengan NIK. Kecuali ada beberapa daerah, yaitu Papua. Papua pun progresnya bagus sebetulnya, hanya memang di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah pegunungan yang belum tuntas pemadanannya, karena harus melakukan perekaman. Jadi ada 6, sesuai SK kami ada 6, jadi Papua, NTT, kemudian ada beberapa daerah dan termasuk suku-suku yang ada di hutan, yang tinggal mereka di hutan. Namun yang lain itu sudah clear dengan data kependudukan. Nah kemudian yang berikutnya adalah tadi saya sampaikan itu data ganda. Yang 21 juta itu data ganda. Jadi kalau misalkan saya Risma, saya ternyata nerima bantuan BST itu 3, berarti yang 2 itu, jadi ada 3, berarti yang 2 ini, itu yang kita tidurkan. Yang 1 tetap, Risma tetap nerima bantuan, tapi yang 2 ditidurkan. Jadi diambil begitu datanya. Sehingga tadi jumlahnya kurang lebih 21 juta, sekian. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Risma. Pak Alex, ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya. Ya teman-teman, jadi mungkin kembali mengingatkan ada beberapa temuan memang yang KPK sempat sampaikan kepada Kementerian Sosial. Kalau tadi disampaikan ada 16 juta data yang tidak padan dengan NIK. Selain itu KPK juga menyampaikan rekomendasi terkait dengan adanya data pada 2 dirjen di Kemensos yang pada saat itu kami temukan Bu Risma memang tidak sinkron. Plus satu lagi data yang dikelola oleh Pusdatin. Jadi ini mungkin yang dimaksud Bu Risma ada data ganda pada 3 sumber data yang dikelola oleh Kementerian Sosial, begitu ya Bu? Betul. Jadi 21 juta ini kemudian didapatkan sesuai dengan rekomendasi KPK agar melakukan konsolidasi atau integrasi terkait data pada 2 dirjen dan Pusdatin Kemensos. Jadi data ini kalau sudah diintegrasikan maka penerimanya akan nanti seperti dijelaskan oleh Bu Risma tidak lagi menjadi ganda. Ya. Terima kasih rekan-rekan untuk perhatiannya. Kita cukupkan untuk press conference kita sore hari ini. Terima kasih Bu Risma, Pak Alex. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.